Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikita Sumarti. Saya mahasiswi Poltekkes Denpasar, jurusan Kebidanan dengan NIM 033. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan yang berbasis tim. Dengan topik bahasan yaitu yang pertama, pengertian nilai, penyerapan pembentukan nilai, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, kebijaksanaan dan nilai-nilai, pertimbangan nilai-nilai, serta standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama yaitu nilai. Nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang dewasa ini mendapat perhatian khusus terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain. Kemudian yang kedua yaitu penyerapan dan pembentukan nilai, di mana etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Bagian yang pertama yaitu hati nurani, di mana hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan di sini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani, berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu bertanggung jawab tanpa kebebasan. Batas-batas kebebasan meliputi faktor internal, lingkungan, kebebasan orang lain, serta generasi penerus yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu nilai dan norma, di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Kemudian yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, di mana hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Selanjutnya yaitu mengenai amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, without obsphere or moral, non-moral, di luar etis atau non-moral. Sedangkan immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk dan tidak etis. Kemudian yang kelima yaitu mengenai moral dan agama, di mana agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang itu untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup.
Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa. Tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminannya berlaku tatanan moral. Kemudian berlanjut ke subbahasan yang ketiga, yaitu mengenai nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Di mana nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola pikir yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Kemudian mengenai nilai luhur profesi, di mana nilai luhur profesi merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seseorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Di mana yang pertama yaitu mengenai penerapan nilai luhur. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut merupakan kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna yang pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Di mana nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan antara lain yang pertama, kejujuran, lemah lembut, ketetapan setiap tindakan, serta menghargai orang lain. Kita berlanjut ke subbahasan yang keempat, yaitu mengenai kebijaksanaan dan nilai-nilai. Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan yang berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah, baik formal atau non-formal, dengan teman, sejawat, profesi lain, maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Di mana terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan prinsip. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, pendekatan terhadap prinsip, di mana pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Kemudian yang kedua mengenai pendekatan berdasarkan pelayanan atau asuhan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Kemudian subbahasan berikutnya yaitu mengenai pertimbangan dan nilai-nilai, di mana pada tahun 1990
The American Association Colleges of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesional, yaitu antara lain yang pertama mengenai estetik atau keindahan, di mana kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Kemudian yang kedua mengenai altruism atau mengutamakan orang lain, di mana kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen asuhan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Kemudian yang ketiga yaitu equity atau kesetaraan, di mana memiliki hak atau status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat mengenai freedom atau kebebasan, memiliki kapasitas atau memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Selanjutnya mengenai human dignity atau martabat manusia, berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Berikutnya mengenai justice atau keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Kemudian yang terakhir mengenai truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Berlanjut ke subbahasan yang terakhir yaitu mengenai standar perilaku, etika, kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim, di mana standar perilaku diantaranya yang pertama berperan teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Yang ketiga, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir. Yang keempat, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan, dan strategis dan pengendalian infeksi. Kemudian selanjutnya mengenai melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Kemudian menghargai budaya serta sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, melahirkan, periode pasca persalinan, atau bayi baru lahir dan anak. Selain itu, juga menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Selanjutnya mengenai menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Kemudian yang terakhir mengenai advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Selanjutnya mengenai etika, di mana pengertian etika antara lain istilah atau kata etika sering kita dengar baik di ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata umum yang sering digunakan, termasuk di luar kalangan cendekiawan,
Dalam profesi bidan, etika lebih dimengerti sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan atau tingkah laku manusia seperti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua kalangan. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.